Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Diploma 3 Seni Kuliner, jurusan Hospitality di Politeknik Pariwisata Makassar. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Kewirausahaan Jasa Boga, Pemasaran Hospitality, Sistem Digital Lanjutan, dan operasional PT Seri. Pada video ini, saya akan menampilkan kegiatan proses pembelajaran, khususnya pada mata kuliah Kewirausahaan Jasa Boga, dengan bobot SKS 2 SKS, yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4 pada program studi Seni Kuliner. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik yang membekali mahasiswa dalam kemampuan mengidentifikasi peluang dan merancang usaha jasa boga secara aplikatif. Pembelajaran dilaksanakan berbasis outcome-based education atau biasa kita kenal dengan OBE dengan melalui project based learning atau biasa kita sebut dengan PBL dengan tahapan conceive, design, implement, dan operate atau biasa kita kenal juga dengan sebutan CDIO. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu berada pada CPL 4 menekankan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan memproses permasalahan operasional dapur komersial yang berkaitan dengan proses produksi dan layanan hospitality sesuai prosedur kerja yang berlaku. Sedangkan untuk CPL 6 menekankan kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi bisnis kuliner, perangkat digital operasional, dan peralatan dapur komersial untuk mendukung produksi, pencatatan operasional, dan efisiensi kerja. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, atau CPMK terdiri atas 5 capaian. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar kewirausahaan jasa boga dan menyusun atau mengidentifikasi peluang usaha berdasarkan kebutuhan pasar. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menyusun model bisnis atau BMC dan rencana usaha jasa boga secara sistematis. Ketiga adalah mahasiswa mampu melaksanakan simulasi operasional jasa boga secara berkelompok sesuai alur kerja dan SOP atau standar operasional prosedur. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menyusun laporan kinerja usaha dan mempresentasikan hasil simulasi secara komunikatif. Yang kelima adalah mahasiswa mampu melakukan evaluasi hasil kerja dan proses usaha berbasis data serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya. Materi yang saya bawakan pada video ini adalah untuk pertemuan kelima, yaitu perancangan bisnis model kanvas atau BMC usaha jasa boga. Materi ini berada pada CPMK yang kedua dan sub CPMK 2.2, yaitu mahasiswa mampu menyusun BMC usaha jasa boga secara lengkap dan konsisten. Pada pertemuan ini, mahasiswa mempelajari 9 komponen dalam BMC, yaitu segmen pelanggan, nilai jual produk, saluran pemasaran, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra usaha, dan struktur biaya. Melalui BMC, mahasiswa belajar mengembangkan ide usaha jasa boga menjadi model bisnis yang lebih jelas, logis, dan realistis. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam video ini, unsur delivery terlihat pada saat saya menyampaikan materi berupa konsep BMC, fungsi setiap komponen, dan contoh penerapannya dalam usaha jasa boga tentunya dengan menggunakan teori atau literatur bacaan, jurnal, serta video yang telah terverifikasi. Selain itu, dalam proses pembelajaran di kelas, saya menggunakan LMS, yaitu Learning Management System, dengan aplikasi Siakat, di mana aplikasi ini berfungsi sebagai tempat dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi kapanpun dan dimanapun dalam memberikan materi dan juga tugas. Selain itu, pada proses pembelajaran, aplikasi ini juga digunakan untuk melakukan absensi kehadiran mahasiswa melalui scan barcode. Selain Siakat, saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp Group dan juga menggunakan Padlet dalam membantu saya mengirimkan materi secara cepat. Untuk unsur interaction, terlihat melalui diskusi kelompok, tanya jawab, penyusunan BMC, presentasi singkat oleh mahasiswa. Sedangkan untuk unsur assessment, terlihat melalui penilaian kelengkapan BMC, konsistensi antar komponen, serta kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan model bisnis berdasarkan kelompok menjadi 5 tim, di mana setiap ketua tim
melakukan pemilihan berdasarkan penetapan bahan baku yang telah saya tentukan, kemudian dikembangkan menjadi usaha apa yang mahasiswa dapat atau inginkan berdasarkan bahan yang telah mereka pilih. Selanjutnya, setelah tugas pertama berjalan sebagai contoh, dan mahasiswa sudah memahami menggunakan BMC, maka tugas selanjutnya adalah di mana saya memberikan modal yang sama, yaitu sebesar Rp50.000 untuk semua tim, di mana mereka harus memikirkan bagaimana membuat usaha memutar modal tersebut tanpa ada penambahan modal selain dari modal yang telah saya berikan. Untuk materi BMC ini penting karena mahasiswa pada program studi seni kuliner tidak cukup hanya mampu membuat produk makanan yang enak, namun juga mereka mampu membaca peluang pasar, menentukan target konsumen, merumuskan nilai jual produk, menyusun strategi pemasaran, menghitung biaya, dan mengembangkan usaha jasa boga yang layak secara realistis. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran di kelas. Pada bagian ini, memperlihatkan penyampaian materi, bagaimana mahasiswa menerima penjelasan materi mengenai BMC ini, atau Business Model Canvas, dan interaksi mahasiswa, berdiskusi dalam kelompok, menyusun model bisnis usaha jasa boga, melakukan tanya jawab dan menerima umpan balik dan proses penilaian yang berdasarkan RPS. Everyone, attention please. Stand up please. Before we start, let's pray together. Finish. Say greeting to our lecturer. Good morning. Good morning. Sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat hari ini? Sehat. Baik, pertemuan ini adalah pertemuan kita yang kelima. Sekarang sebelum memulai kita absen dulu ya. Akan di scan barcode-nya. Sudah. Ya, baik. Hari ini kita belajar mengenai BMC. Apa sih itu BMC? Ada yang pernah dengar kata BMC ini? Belum ya? Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan mereview dulu materi yang kemarin. Mungkin ada satu orang yang bisa menjelaskan ini. Kemarin kita sudah lakukan materi mengenai proposal ide usaha jasa boga. Baik, ada yang bisa jelaskan? Saya belum. Ya, silakan. Baik, kebutuhan pasar itu adalah maksudnya itu target pasar. Jadi target pasarnya itu contoh seperti mahasiswa atau ibu rumah tangga. Target makanan itu maksudnya adalah yang pada hari ini atau diminati saat ini sama orang-orang. Sedangkan potensi bahan-bahan lokal itu bahan-bahan lokal yang memang memiliki potensi atau nilai yang bisa dimanfaatkan untuk ide usaha. Hobi dan keterampilan. Nah, ini bisa menyangkut dengan keterampilan, misalkan kayak keterampilan memasak, misalkan dalam bidang pastry atau dalam bidang kitchen dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih. Iya, silakan duduk. Kemudian yang berikutnya ada boleh bantu saya? Iya, silakan. Oke, nah saya bakal lanjutin dari penjelasan Kak Adi sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya dan jelasin nih soal dari kedelapan ini. Nah, permasalahan konsumen ini biasanya itu ada di biasanya kalau di kafe atau di mereka. Nah, permasalahan apa sih yang biasanya mereka hadapin? Contohnya kayak bahan makanannya sudah naik dari sisi harganya sehingga mereka harus mengganti menu yang ada atau bahan-bahan yang ada di dalam. Nah, selanjutnya itu ada inovasi produk yang sudah ada. Nah, dari permasalahan konsumen ini kita bisa mengambil dari salah satu menu yang ada. Nah, dari sana itu kita akan menginovasi produk tersebut untuk bagaimana bisa diterima di pasar tersebut. Nah, sehingga kita mengikuti dari tren tapi tetap menggunakan menu yang sudah ada. Jadi dari sana konsumen ini bakalan merasa tertarik untuk membeli produknya yang ada di etalase tersebut. Iya, kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke BMC ini, membedah Business Model Canvas. Apa sih ini Business Model Canvas? Pernah dengar belum ya? Belum sekali. Business Model Canvas ini biasa kita kenal dengan BMC. Nah, BMC ini merupakan panduan praktis untuk merancang, memvisualisasikan dan menguji ide bisnis secara
singkat, jadi tidak perlu lagi dengan banyak sekali dokumen untuk dibaca, tapi cukup dengan satu dokumen saja itu semuanya sudah terjabarkan. Kelahiran pendekatan baru dalam strategi bisnis itu berfungsi untuk menjelaskan model bisnis ini seperti apa. Jadi model bisnis ini mau kita jalankan seperti apa dan bagaimana. Kemudian menilai kekuatan apa dan kelemahan apa yang kita peroleh dari bisnis kita sendiri yang kita bangun. Kemudian memvisualisasikan struktur dalam satu halaman saja, tidak usah tadi bertumpuk-tumpuk berkas itu dulu ya. Sekarang sudah satu lembar saja itu sudah praktisi atau sudah lebih jelas. Kemudian kita kenal lagi ini, dia kita menggunakan rencana bisnis tradisional dulu. Bisnis plan itu bertumpuk-tumpuk materi atau apa saja yang kita inginkan untuk bisnis. Kalau sekarang lebih ringkas, cukup satu halaman saja, dia lebih ringkas, fokus pada penciptaan nilai dan kelayakan konsumsi, dinamis, fleksibel, dan alat diskusi kolaboratif yang mengundang interaksi. Sekarang juga lebih ringkas. Kemudian fokus pada tingkat operasional yang belum tervalidasi pasar. Kemudian kaku, sangat sulit dibuka saat terjadi pergeseran tren. Karena kan bekas itu terlalu ribet. Kemudian kalau ini tinggal kita buatkan saja seperti ini, kemudian ditempel-tempel saja dengan sticky notes, itu lebih mudah. Kalau di perusahaan itu semuanya tinggal mengubah dengan kertas biasa saja yang kita tempel pada bagian-bagian poinnya. Kalau ini, Anda bagaimana caranya menjelaskan kepada tim Anda untuk membuat bisnis lebih ringkas ya. Ini. Selanjutnya, nah seperti ini. Ada 9 elemen dalam UMC. Key partners, key activities, sama key resources. Nah ini disebut adalah sisi operasional atau visibility. Fokus pada bagaimana cara kita mewujudkan nilai tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah yang biru ini, semuanya ini sama, adalah sisi pasarnya. Desirability, fokus pada siapa pelanggan kita dan bagaimana kita memberikan nilai dari produk yang kita jual. Jadi ada nilai lebihnya dari produk daripada produk orang lain, walaupun sama. Ya. Kemudian tentunya ini yang lebih kuat juga. Ini yang yang kita harus dapatkan adalah fondasi finansial, viability, fokus pada arus uang untuk kelangsungan hidup bisnis. Ya, memang dulu kita fokusnya adalah bisnis itu fokusnya adalah menjual produk atau jasa kita ke orang atau konsumen itu sebanyak mungkin. Pokoknya laku saja. Ya, kalau sekarang bagaimana caranya kita mempertahankan ini customer relationship? Karena kita mau usaha kita jangka panjang. Jelas? Nah ini yang pertama. Value proposition atau promosi nilai adalah solusi atau nilai tambah apa yang ditawarkan. Jadi bukan cuma menjelaskan atau menghadirkan produk saja atau jasa saja, tetapi apa sih alasan utamanya pelanggan ini atau konsumen ini memilih produk Anda dibandingkan dengan kompetitornya. Misalnya produk kita cheesecake, produk lain atau usaha lain itu juga menjual cheesecake, tapi apa sih lebihnya produk dari produk orang lain, usaha orang lain? Itu harus ditonjolkan, mungkin dari teksnya, rasa, dari bentuknya dan sebagainya. Ya, jadi ada nilai jualnya yang lebih dibanding dengan kompetitornya. Kemudian customer segment, di sini adalah segmen pelanggannya. Siapa sih target pasar kita? Pahami customernya. Misalnya mahasiswa, misalnya karyawan, tapi jangan pernah menjawab semua orang. Maksudnya di sini adalah jangan mengikuti semua mau orang. Jadi jangan mengikuti semua maunya konsumen. Saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, rasanya seperti ini. Tidak. Anda harus punya tadi nilai yang lebih yang Anda jual, sesuai dengan SDM Anda, sesuai dengan produk yang Anda jual, sesuai dengan keinginan Anda. Boleh mendengarkan konsumen ketika memang itu masuk akal, tetapi mengubah secara keseluruhan itu jangan. Jadi ada yang boleh kita ambil sebagai revisi, ada yang tidak boleh kita ambil. Berikutnya adalah channels atau saluran distribusi dan komunikasi. Nah ini adalah media untuk mendistribusikan value proposition hingga ke tangan konsumen.
bagaimana produk kita bisa sampai ke tangan konsumen, baik itu offline, baik itu online. Ketika offline, ada toko fisiknya tidak? Iya. Kemudian misalnya online, kita pakai gunakan ini tidak e-commerce-nya, Shopee, GrabFood dan sebagainya, ya. Kemudian customer relationship, hubungan pelanggan. Nah ini, bagaimana bisnis mendapatkan atau mempertahankan atau meningkatkan loyalitas dari perusahaan kita, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, apa sih pentingnya customer relationship itu sendiri dalam berbisnis? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Customer relationship atau hubungan kita kepada konsumen atau pelanggan kita. Sudah tadi saya sedikit membahas di awal bahwa dulu kita lebih fokus membangun bisnis itu dengan hanya mementingkan penjualan hari ini banyak atau bulan ini banyak dan seterusnya. Pokoknya untung terus. Memang dalam bisnis itu untung yang dicari. Tetapi jangan lupa customer relationship ini jauh lebih penting. Kenapa? Ini untung itu mengikuti ini. Jadi kalau profit Anda bagus, tolong pertahankan hubungan pelanggan. Kalau kurang, kira-kira apa sih yang lain yang harus dibenahi? Karena kalau kita misalnya setelah after sales, saya mau tanya ini, saya mau tanya itu, ketika saya punya keluhan, saya mau bagaimana memberikan ini keluhan saya kepada industri atau pembuat usaha. Jadi memang harus ada CS-nya, customer service, ya. Jelas sampai sini. Jadi itu bagaimana caranya Anda mempertahankan konsumen ini dan bagaimana caranya Anda meningkatkan loyalitas pelanggan untuk tetap memilih Anda dan dibandingkan dengan perusahaan lain. Ini bagus, ini tuh pelajarannya bagus, tapi rasanya tidak bagus. Ini bagus, walaupun sudah harus tampilannya tapi enak. Kan yang saya cari adalah rasanya tesnya, bukan cuma tampilan saja. Dan itu, ya. Jelas sampai sini? Jelas. Nah inilah yang bergerak di balik layar profesional. Key partners, kemitraan utama, pihak eksternal yang menekan risiko dan mengoptimalkan efisiensi produk, misalnya termasuk bahan baku. Nah ini, key partners itu adalah bagaimana caranya kita mendapatkan bahan-bahan bakunya dari produk Anda. Kemudian, activities adalah tindakan utama yang rutin dan paling vital. Misalnya produksi barangnya tidak awal-awal. Sebelum keluar atau out, itu dites dulu bagaimana rasanya, tidak dulu penampilannya sudah bagus atau tidak. Nah itu ada quality control, ada KEC. Kemudian key resources, sumber daya utama. Nah inilah aset terpenting untuk mewujudkan proporsi nilai. Aset fisiknya, mesinnya. Jadi di sini kita membuat usaha itu pasti ada peralatan yang kita butuhkan. Ada SDM yang terampil, finansial tentu saja, ya. Didukung SDM yang bagus pasti didukung dengan mesin-mesin yang bagus atau yang layak untuk diproduksi. Terakhir di sini bagaimana mengamankan arbitrase dan stabilitas finansial ini, cost structure atau struktur biaya. Kalau di sini cost adalah biayanya, semua biayanya, bahan baku, sewa tempat, gaji karyawan dan lain sebagainya. Ini perlu ditahu. Jadi apa saja yang kita butuhkan, apa saja kita keluarkan. Kemudian ini revenue stream, arus pendapatannya. Yang kita keluarkan itu dapatnya dari mana? Perusahaan ini membuat produk tadi dari penjualan produknya atau ada biaya langganan. Misalnya saya jual paket untuk 1 bulan makanan sehat, nah itu yang mereka bayar, ya. Kemudian atau lisensi aset kita misalnya PDF untuk resep kita, jadi mereka download itu dibayar. Nah itu. Jadi bukan cuma usaha produk dalam bentuk banyak saja, tapi bisa berbagai macam hal, ya. Jangan sampai sini. Nanti kita misalnya buat usaha dengan menggunakan sticky notes. Kemudian seperti contohnya jangan tulis langsung di kanvas. Maksudnya ini adalah misalnya papan atau di kertas saja, kita tempel dengan sticky notes. Kemudian kalau ada ini memudahkan mengubah yang salah tanpa merusak kanvas.
Kemudian ini satu ide buat kertas dan nomor yang berbeda boleh berisi satu poin yang spesifik. Jangan menggabungkan dua segmen di satu kertas. Kemudian maksimal 3 kata hindari peraturan panjang. Gunakan kata kunci yang padat makna. Yang misalnya dari namanya di usaha apa misalnya. Kemudian tadi value proposition itu apa dengan sebagainya tadi sebulan dalam BMC. Nah boleh seperti ini misalnya dalam membuat BMC, misalnya kita gunakan kode warna. Jadi hijau itu di mana? Gunakan warna berbeda untuk samain pelanggan yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya value proposition itu warna apa? Jadi supaya jelas kalau misalnya ada yang salah nanti kita pakai di bagian situ. Tapi tetap dengan sedikit maksudnya yang sama atau gambarnya background itu sama. Kemudian teknis tadi atau penumpukan. Jika sebuah proposisi nilai berbentuk dua segmen, maka boleh ditumpuk. Misalnya ini. Berarti ini kan ada dua yang tadi dari 9 BMC itu misalnya dia memiliki 2 poin di dalamnya. Dia tadi poin cepat, berarti dia 2 poin cepat. Berarti sama-sama ada dalam poin tersebut. Walaupun dengan berbeda sedikit nos. Walaupun sedikit nos yang berbeda, tapi kita tahu oh ini tadi dari sini. Kemudian budi keterkaitan. Setiap kertas di kanvas harus memiliki pasangan logis. Jadi tidak asal mencampurkan saja atau menyamakan. Harus jangan dipikir dulu sebelum menetapkannya. Misalnya value proposition di mana, segmentasi pasang itu di bagian mana, dan sebagainya. Apa saja, ya. Nah ini kalau kita lihat tadi ini masuk di mana? Di inovasi. Jadi tadi yang pisang goreng saja itu menjadi banana bulat. Ini kita lihat tadi di patrasnya ada sudah pisang. Ini boleh dibaca ya. Activities, posisinya jadi ini seperti ini. Jadi kalau misalnya kuning, semuanya sama dengan kuning. Ya, kalau sisi operasional ini saya warna kuning, jadi semuanya harus sama kuning. Jadi kita tahu, oh ini di bagian sini. Kalau ini tadi sisi pasar, oh saya perlu warna ini, terserah dari kalian warna apa saja. Kemudian ini ada finansial, sisi finansial sesuai dengan warnanya. Jelas? Sampai sini kita mencoba dulu ya bagaimana kita menggunakan BMC ini. Ada boleh dibuatkan dulu 5 grup atau 5 kelompok. Boleh 5 kelompok. Nah di sini ada 5 sticky notes. Silakan memilih bagi semua pesertanya yang mana yang tadi. Ya, hitungan ketiga 1, 2, 3 silakan dibuka. Ini masing-masing semuanya. Oke, kalau disebutkan yang kedua, ketiga, chisme. keempat, oke. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan tentang BMC. Sekarang tugasnya adalah membuat BMC bisnis dengan menggunakan bahan tersebut. Misalnya coklat, tadi bisa jadi misalnya coklat truffle atau banana coklat dan sebagainya, coklat banana dan sebagainya. Ya, jelas? Ya, oke, sudah? Oke, baik. Saya minta satu kelompok ya yang mempresentasikan hasil dari BMC-nya sesuai dengan bahan tadi ya. Nah, harusnya adalah ketika saya putarkan ini, kemudian saya hentikan, jadi Anda melakukan tadi gerakannya, kemudian tunjukkan ke kelompok mana. Ketika musiknya berhenti, silakan kelompok itu yang maju. Jelas ya, harusnya. Satu aja deh, kita tolong ke kiri, ke tim. Oke, siapa? Sini. Benar. Baca terus ya. Silakan. Jadi menu utama saya itu makan mie. Dari sisi partner saya cuma mengambil satu yaitu supplier mie untuk ERP ini
quality control. Di resortnya itu saya menggunakan bumbu rahasia. Siap ya. Untuk dari segi value proposition, saya ada 3, praktis, sananta, dan cepat. Untuk customer relationship, diskon pelajar. Menggunakan diskon pelajar. Untuk bagian cintanya, sini dekat dengan gedung perkantoran dan e-commerce. Dari segi customer segment, saya menggunakan karyawan untuk pemasarannya, dan cost struktur itu saya menggunakan bahan baku. Customer segmennya karyawan. Iya, karyawan. Mahasiswa tidak? Boleh juga. Boleh juga. Ya, oke. Dan terakhir revenue stream, yaitu penjualan mie. Oke, thank you. Silakan. Terima kasih. Jadi saya paham ya penggunaan versi ini. Oke. Kemudian tugas selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, di sini ada lagi 5 amplop yang isinya adalah dana. Ya, dana ini sebagai modal usaha Anda. Jadi tidak boleh ada penambahan dana yang lain selain dana yang ada dalam amplop ini. Silakan masing-masing kelompoknya lagi mewakili kalian apa? Ini jangan dilihat besar atau kecilnya ya, nilainya pokoknya. Di sini ada uang sebesar 50.000 sebagai modal Anda bagaimana memikirkan usaha dari modal sebanyak ini. Jadi tidak ada penambahan sepeser pun dari uang pribadi kalian, ya? Jelas? Jelas sama sekali. Jadi gunakan ini untuk membuat usaha apa saja. Kalau dibuatkan juga dengan PMC-nya. Ya, ini tugas untuk minggu selanjutnya. Jelas? Silakan kembali. Oke, hari ini kita sudah belajar di MLC. Ini adalah alat untuk membuat usaha yang lebih praktis, ya. Jadi tadi kita sudah mencoba menjalankan tugas dengan kelompok kalian, bagaimana Anda mengelola tim kalian untuk dari bahan yang saya pilihkan, kemudian jadikan usaha, kemudian modal lagi yang berikutnya untuk juga dijadikan usaha. Jadi tolong teamworknya itu bekerja dengan sangat baik, ya. Selanjutnya tugasnya kita ketemu untuk minggu berikutnya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil rekaman proses pembelajaran di kelas dengan mata kuliah Keurusan Jasa Boga, di mana materi ini membekali mahasiswa seni kuliner agar mampu merancang, menjalankan, mengevaluasi, dan mengembangkan usaha jasa boga secara layak, realistis, dan berbasis kebutuhan konsumen dengan menggunakan PMC atau bisnis modal kanvas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.